Salve fratres. Mari kita lihat sebentar saja, singkat saja. Apa sebenarnya kritik Protestan terhadap Vulgata dan bagaimana tanggapan Katolik? Itu saja. Kitab suci ini adalah medan pertempuran teologis yang tidak pernah surut ya. Pada abad ke-16, reformasi Protestan meletakkan dasar sola scriptura, sebuah inovasi, menolak otoritas gereja Katolik sebagai penafsir resmi. Kemudian Vulgata, terjemahan Latin karya Santo Hieronymus abad keempat itu menjadi sasaran kritik tajam. Ya, bagi Protestan, Vulgata adalah simbol monopoli gereja atas kitab suci, syarat bias doktrinal, dan dijadikan alat legitimasi dogma yang mereka tolak. Gereja Katolik melalui Konsili Trente 1546 justru meneguhkan Vulgata sebagai teks resmi liturgis dan teologis. Pertentangan ini membuka jalan bagi debat filologi, sejarah, dan teologi yang terus hidup sampai sekarang. Baru-baru saja Deki sudah keluar lagi repetisi kebingungan abad ke-16. Ingat saudara-saudari, tidak ada wahyu baru sesudah anatema Konsili Trente. Jadi tidak usah ini. Yang pertama, mari kita lihat kritik sejarah dan kanon. Santo Hieronymus, meskipun menguasai bahasa Ibrani, sering dituduh Protestan masih mengandalkan Septuaginta yang berbahasa Yunani dan tradisi Latin lama, Old Latin. Hal ini dianggap membuat Vulgata kurang murni dibandingkan teks Ibrani. Nah, lebih jauh, Vulgata memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika, Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, Sirak, Kebijaksanaan Baru. Nah, bagi Protestan, kitab-kitab ini hanyalah apokrif. Tidak tahu atas kuasa apa mereka mengatakan demikian. Tidak setara dengan kitab suci. Ironisnya, Santo Hieronymus sendiri dalam beberapa surat menunjukkan keraguannya akan status kitab-kitab tersebut. Kritik ini dipakai Protestan untuk mengatakan gereja Katolik tidak konsisten, mengangkat kitab yang ditolak, bahkan penerjemahnya sendiri. Oke, mari kita lihat ada kritik filologis. Protestan menunjuk pada sejumlah teks yang dianggap diterjemahkan bias. Yang pertama itu Matius bab 4 ayat 17, penitentiam agite, ya, lakukanlah penitensi, versus Yunani metanoiete, ya, bertobatlah. Kritik ini mendukung, mereka mengajukan kritik bahwa ini mendukung sakramen tobat Katolik, dan kita menanggapi bahwa dalam Latin klasik penitensia meliputi perubahan hati sekaligus tindakan nyata. Gereja tidak mereduksi makna pada ritual belaka. Kemudian Lukas bab 1 ayat 28, gratia plena, penuh rahmat, versus Yunani kekaritomene, yang telah dikaruniai. Nah, mereka mengkritik bahwa ini membuka jalan bagi dogma Maria Immaculata. Tanggapannya adalah bahwa partisip Yunani berbentuk perfektif menandakan keadaan permanen, sehingga penuh rahmat sah secara semantik. Kemudian yang ketiga ada Kejadian 3:15 ya, yang disebut proto evangelium, itu ada ipsa conteret caput tuum, ya. Dia, perempuan itu, akan meremukkan kepalamu, versus Ibrani, keturunannya. Kritiknya adalah bahwa ini sengaja digeser ke arah Mariologi. Nah, tanggapan kita, teks dapat dibaca tipologis, Kristus sebagai keturunan Maria, dan Maria berpartisipasi dalam kemenangan Kristus atas dosa. Kemudian yang keempat, Tobit bab 12 ayat 9, sedekah melepaskan dari maut. Ya, mereka mengkritik bahwa ini melawan sola fide, seolah perbuatan menyelamatkan. Nah, teks berbicara tentang nilai perbuatan kasih dalam tatanan keselamatan yang dijiwai iman, bukan perbuatan otomatis tanpa rahmat. Kemudian 2 Makabe 12:45, doa untuk orang mati. Mereka mengkritik bahwa inilah dasar purgatorium yang tidak ada di kanon Protestan. Nah, inilah justru bukti tradisi doa bagi arwah dalam komunitas Yahudi pra-Kristen yang digenapi dalam iman Katolik. So, Konsili Trente menetapkan Vulgata sebagai teks resmi. Bagi Protestan, ini adalah bentuk otoritarianisme, mengikat umat pada satu versi dan menutup akses ke teks asli. Luther sebaliknya menerjemahkan Alkitab langsung dari Ibrani dan Yunani ke bahasa Jerman demi membebaskan kitab suci untuk umat. Nah, Vulgata bukan menutup akses, melainkan memberi standar resmi agar gereja universal memiliki satu rujukan yang sama. Gereja Katolik sejak Vatikan kedua 1965 mendorong kembali studi teks asli dan terjemahan dalam bahasa lokal tanpa menafikan peran Vulgata. Nah, mari kita analisis secara apologetik. Kritik Protestan ini berakar pada 3 asumsi. Yang pertama, bahasa asli lebih murni, seakan-akan teks Ibrani atau Yunani bebas dari masalah varian manuskrip, padahal teks asli pun punya keragaman naskah. Yang kemudian kedua,
Vulgata itu bias doktrin Katolik, padahal Santo Hieronymus tidak menulis untuk menciptakan dogma, melainkan menerjemahkan dalam horizon iman gereja. Kemudian yang ketiga, kanon sempit. Protestan menolak Deuterokanonika karena tidak cocok dengan teologi mereka, bukan karena bukti sejarah. Gereja perdana sendiri memakainya dalam liturgi. Jadi, Vulgata adalah saksi resmi iman gereja yang hidup, bukan sekedar terjemahan teknis. Kritik Protestan menunjukkan keraguan pada otoritas gereja dan keinginan menegakkan sola scriptura di luar tradisi. Namun sejarah, filologi dan teologi justru memperlihatkan bahwa Vulgata mengalir dari akar yang sama dengan kitab suci asli, dihayati oleh gereja yang satu. Pertanyaan akhirnya bukan sekedar teks mana yang lebih murni, tetapi siapa yang berhak menafsirkan kitab suci. Gereja yang dijanjikan Roh Kudus atau individu yang menafsir di luar tradisi. So, kritik ini sudah berulang-ulang dan gereja Katolik tetap teguh dengan Vulgata. Justru ketika mereka mengkritik bahwa kritik teks itu ada di dalam gereja Katolik sendiri, Protestan jangan pikir mereka yang kritik teks doang.